Semangat banget, Bu, kata Mary saat melihat sahabatnya sedang sibuk menghias sebuah cake. Ah, Mary, kamu bikin aku kaget aja, sahut Santi. Dengan kepala sedikit menoleh ke arah sang sahabat sebentar. Karena dia kembali lagi mengarahkan pandangannya pada kue yang ada di hadapannya. Dapat pesanan kue tart, tanya Mary, namun mendapatkan gelengan kepala dari sahabatnya itu. Lah, terus itu? Tanyanya lagi menunjuk kue yang sedang dihias itu dengan dagunya. Oh ini, kata Santi dengan jari yang menunjuk ke arah kue. Ini kue start spesial untuk ulang tahun Rifan. Makanya aku buat yang bagus mungkin. Kata Santi lagi yang membuat Mary merotasi bola matanya dengan malas. Entah mengapa Mary tak begitu menyukai kekasih sahabatnya itu semenjak mereka kenal selesai. Seru Santi dengan rasa bangga melihat hasil karyanya yang begitu indah. Santi langsung mengambil kotak dan meletakkan kue tersebut ke dalamnya dengan sangat hati-hati. Baru setelah itu mencuci kedua tangannya dan menghampiri sang sahabat yang duduk di salah satu kursi dengan membawa satu gelas air. Juga satu potong kue yang Santi ambil dari estalase penyimpanan. Memang di dapur tersebut ada meja dengan 4 kursi yang diletakkan di pojok ruangan. Biasanya kursi dan meja tersebut digunakan untuk oleh Santi atau karyawan lain untuk makan dan sekedar beristirahat sebentar. Tumben datang gak bilang dulu, tanya Santi setelah meletakkan minuman dan kue untuk sang sahabat. Emang gak boleh datang ke sini kalau gak ngasih kabar? Tanya balik Mary yang membuat Santi gemas sendiri. Bukannya gitu, tapi ini aku mau pergi, kata Santi. Pergi? Ya pergi aja. Aku bisa di sini sama yang lain kok, sahut Mary dengan santainya. Ya sudahlah kalau gitu. Aku mau siap-siap dulu, kata Santi sambil bangkit dari duduknya. Maaf ya, gak bisa nemanin. Tapi benaran gak apa-apa aku tinggal? Tanya Santi sekali lagi. Sebenarnya gak enak mau ninggalin sahabat yang sedang berkunjung. Tapi, ya mau bagaimana lagi? Dirinya memang sedang ada keperluan siang ini. Iya, jawab Mary. Santi dengan bahagia keluar dari toko kue miliknya dengan membawa 2 paper bag berisi hadiah dan kue yang dibuatnya tadi. Sebelum menghidupkan mesin mobilnya, gadis itu terlebih dahulu meraih ponsel yang ada di dalam tas selempangannya untuk menghubungi seseorang. 1-2 kali panggilan, tak ada yang menjawab. Namun dalam panggilan ketiga, akhirnya Santi mendengar suara dari seberang sana. Rifan. Iya, San. Santi, kamu lagi ada di mana, Van? Sudah pulang apa belum? Karena memang hari ini sudah sore, jadi sudah jamnya pulang kantor. Rifan, aku lagi keluar sama teman-teman. Gak enak mau nolak ajakan mereka tadi. Santi, iya, padahal aku mau ketemu buat ngerayain ulang tahun kamu. Rifan, iya mau gimana lagi? Mereka juga ngajakin buat ngerayain ulang tahun aku, San. Rifan, gini aja. Nanti malam kita rayain berdua. Lagian aku juga nggak lama kok sama mereka. Santi, ya udah nanti kabarin aku kalau kamu sudah pulang. Rifan, oke, sampai ketemu nanti. I love you. Santi, I love you too. Masa sih mau balik lagi ke toko? Kan nggak lucu. Gumam Santi begitu panggilan terputus. Ah, lebih baik aku ke apartemen Rifan aja buat nyiapin surprise buat dia. Mungkin bisa ngerayain ulang tahun dengan dinner di apartemen. Tanpa aba-aba, Bisanti langsung melajukan mobilnya menuju ke apartemen milik Rifan. Setengah jam berkendara, akhirnya sampai juga di area parkir apartemen. Bukannya itu mobil Rifannya? Tanya Santi dalam hati. Begitu melihat mobil yang begitu sangat dia kenali terparkir di sana. Apa dia pulang dulu untuk bersih-bersih? Gumamnya. Ah, lebih baik aku tunggu di sini saja sampai dia keluar, kata Santi sambil menyenderkan punggungnya di kursi kemudi. Sudah lebih dari 40 menit berlalu.
namun masih tak ada tanda-tanda kendaraan itu akan keluar. Bahkan sang pemilik pun juga sama sekali tak terlihat batang hidungnya. Apa dia sudah pergi dan pakai mobil teman-temannya? Tanya Santi pada dirinya sendiri. Hingga akhirnya gadis itu memutuskan untuk keluar dari dalam mobil dan pergi ke unit Rifan. Santi yang notabene sudah menjalin hubungan cukup lama dengan Rifan, apalagi dengan status mereka yang merupakan calon suami istri dalam waktu sebentar lagi, membuat Santi mempunyai akses untuk keluar masuk apartemen milik Rifan. Begitu sampai di depan pintu, satu demi satu angka dimasukkan dengan jemarinya yang lincah hingga ceklek. Pintu pun dapat dibuka olehnya. Apartemen yang dalam keadaan gelap karena lampu tak dinyalakan. Jendela yang tak dibuka gordennya. Sehingga membuat Santi hampir saja jatuh tersungkur akibat tak sengaja kakinya menginjak sesuatu. Ah ya ampun, hampir saja, gumam Santi. Kan gak lucu kalau kue yang sudah dia buat dengan sedemikian rupa harus hancur, berantakan karena dirinya yang kurang hati-hati. Santi langsung meraba sisi tembok sebelah kanan untuk mencari di mana letak saklar untuk menyalakan lampu. Dak, apa ini? Gumam Santi saat melihat. Ternyata yang hampir membuatnya jatuh tadi adalah sepasang high heels wanita dan juga ada sepasang sepatu pria yang sangat dikenal siapa pemiliknya. Dengan jantung berdebar serta perasaan yang sudah tak karuan, Santi memberanikan diri untuk melangkahkan kakinya menuju ke arah kamar utama. Dia semakin terperangah saat di depan pintu kamar ternyata terdapat kemeja pria dan sebuah dress wanita teronggok begitu saja di lantai. Santi memejamkan matanya sebentar, lalu tak lupa menarik nafas dalam-dalam. Barulah setelah itu meraih gagang handle pintu dengan tangan sedikit bergemetar, membukanya secara perlahan namun pasti. Matanya langsung membulat begitu melihat pemandangan apa yang ada di depan sana. Dea-deanya naik turun, bahkan emosinya terasa sudah di ubun-ubun saat ini. Hingga membuat dirinya mengepalkan kedua tangannya untuk menahan luapan kemarahan. Pemandangan yang begitu sangat menjijikkan untuknya, bagaimana tidak? Di hadapannya saat ini ada sepasang anak manusia yang sedang main bercanda ria dengan begitu lincahnya. Sampai begitu asik hingga sama sekali tak mendengar pintu terbuka. Terus, lebih cepat Hani, kata sang wanita dalam candanya. Kamu begitu cantik sayang, ucap Rifan dalam bercandanya. Prok, prok, prok. Santi yang sudah tak tahan akhirnya lebih memilih untuk bertepuk tangan dengan keras, supaya kehadirannya di sana diketahui oleh kedua manusia yang sedang berbagi kebahagiaan. Santi, lirih Rifan secara spontan saat menoleh ke arah sumber suara. Ya, ini aku, sahut Santi dengan kepala tegak, serta suara yang lantang dan tenang. Dia harus terlihat tegar, tak boleh terlihat lemah sedikit pun di depan kedua makhluk terkutuk yang ada di hadapannya itu. Meskipun saat ini hatinya terasa sangat perih dan ingin rasanya menangis sekencang mungkin untuk meluapkannya. Cih, DASR tak tahu malu. Umpat Santi yang sangat geram dan ingin rasanya berlari meneriaki wanita itu. Lalu mengajarnya secara meamibit. Tapi tidak, itu bukan karakter Santi. Dan dia tak ingin wanita yang ada di hadapannya saat ini merasa di atas angin karena telah bisa menghancurkan hidupnya. Jadi dia harus bermain cantik dan elegan. Santi, ini tidak seperti yang kamu lihat, kata Rifan. Aku bisa jelaskan semuanya, imbuhnya lagi. Stop, kata Santi dengan tegas saat Rifan hendak berjalan ke arahnya. Aku tak butuh alasan apapun, karena bagiku melihat semua ini dengan mata kepalaku sendiri itu sudah lebih dari cukup. Sambungnya, aku kesini sebenarnya ingin memberi kejutan untuk ulang tahunmu. Namun siapa sangka di sini malah aku yang dibuat terkejut, kata Santi disertai senyuman sinis di bibir manisnya. Santi, kata Rifan yang masih ingin memberikan penjelasan. Sudahlah Hani,
Kamu tak perlu menjelaskan apapun pada Santi. Potong sang wanita yang kini telah duduk bersandar di headboard. Jelas wanita itu terlihat sangat santai tanpa rasa bersalah sedikit pun. Santi, karena kamu sudah tahu, ya berarti kami sudah tak perlu untuk menjelaskan hubungan secara diam-diam lagi. Celotehnya lagi yang membuat Santi semakin muak. Bukan begitu, Hone? Tanyanya pada sang pria. Ah, begitu, sahut Santi. Baiklah, mulai saat ini hubungan kita selesai. Dan selamat untuk kalian berdua, ucap Santi. Kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok. Sama-sama seorang pengkhianat, imbuhnya, dan langsung pergi dari hadapan mereka berdua. Namun sebelum Santi melangkah dari pintu kamar, terdengar kalimat yang teramat sangat menohok untuknya. Dengar, Santi, sesungguhnya yang Riva cintai adalah aku, bukan kamu, seru sang wanita. Dia mendekatimu karena ingin bisa lebih dekat denganku, sambungnya lagi. Iya kan, Hone? Tanyanya sambil memegang tangan sang pria. Iya, itu benar, jawab Rifan. Aku dari dulu memang sudah menyukaimu. Imbuhnya lagi yang membuat hati Santi semakin terem-rems. Santi langsung pergi meninggalkan kedua sejoli itu. Rasanya dia sudah tidak tahan untuk menahan rasa sakit itu lebih lama lagi. Santi berlari di lorong apartemen sambil menangis. Bahkan dirinya pun sudah tak peduli akan tatapan orang-orang yang berpapasan dengannya. Kacau. Dia benar-benar sangat kacau. Hati pikiran sama kacaunya. Apalagi ditinggal 2 bulan lagi Santi dan Rifan akan melangsungkan pernikahan. Bagaimana dirinya harus menjelaskan kepada kedua orang tuanya tentang semua kejadian ini. Sesampainya di parkiran apartemen, Santi langsung bergegas masuk ke dalam mobilnya. Melajukan kendaraannya dengan sedikit tak terkontrol. Sehingga tak ayal beberapa kali ada kendaraan yang membunyikan klakson untuknya. Bahkan umpatan dari pengendara lain juga dapatkan olehnya. Tapi Santi tak peduli dengan semua itu. Hingga di persimpangan jalan, Santi terkejut dengan hari di sebuah mobil sehingga secara spontan dirinya memanting setir kemudian agar tak menabrak. Beruntung dirinya masih sempat untuk mengerem dan jalanan itu cukup sepi sehingga tak menimbulkan kecelakaan beruntun yang mengakibatkan korban jiwa. Tok, tok, tok. Santi yang masih syok merasa terkejut ketika ada seseorang yang mengetuk kaca mobil miliknya. Kemudian dengan tangan bergetar dia pun mulai membuka kacanya. Nona tidak apa-apa. Apa perlu saya panggilkan ambulans kemari? Tanyanya secara beruntun. Ah, saya tidak apa-apa, Tuan, jawab Santi. Maaf karena saya tadi sedang tidak begitu berkonsentrasi, sambungnya lagi. Kalau begitu saya permisi, Nona, pamitnya yang diangguki oleh Santi. Bagaimana? Tanya seorang pemuda yang melihat asistennya telah kembali masuk ke dalam mobil. Nona yang mengendarai mobil tadi bilang tidak apa-apa. Tapi kalau dilihat dari wajahnya terlihat sangat kacau, jawab sang asisten. Kacau? Tanya atasannya lagi. Benar, putus cinta mungkin, sahutnya. Sok tahu kamu, Niko. Kalau tuan muda Calvin tak percaya ya sudah, sahut Niko. Atau mau lihat sendiri, tanyanya. Tidak, terima kasih, sahut Calvin dengan cepat. Ayo, cepat jalan. Perintahnya yang langsung dikerjakan oleh sang asisten. Mobil yang ditumpangi Calvin dan Elgi pun pergi menjauh dari sana meninggalkan Santi. Dasar, putus cinta kok malah mau bikin celaka orang lain, gumam Niko. Kalau mau mati ya mati sendiri aja. Jangan ngajak-ngajak orang lain yang belum mau mati. Gumamnya lagi yang kali ini ditambah dengan menggelengkan kepalanya. Karena tak habis pikir dengan kejadian yang baru menimpa mereka tadi. Kamu itu kenapa, Niko? Tanya Calvin yang samar-samar mendengar jika asistennya itu sedang bergumam.
Tidak kenapa-napa Tuan Muda, jawab Elgi. Cuma masih gak habis pikir sama wanita tadi, sambungnya lagi. Daripada kamu terus mikirin wanita tadi, mendingan kamu konsentrasi nyetirnya supaya kita sampai kantor dengan selamat, ujar Calvin. Jangan sampai kita celaka karena kelalaian kamu selama berkendara. Sebab saya masih mau hidup Nico, imbuhnya lagi. Baik Tuan Muda dan maaf, ucap Elgi. Setelah mengatakan hal itu, Calvin kembali melihat ke arah layar ponselnya untuk memeriksa beberapa email pekerjaan yang masuk di sana. Di sisi lain, Santi yang sudah sedikit lebih tenang memutuskan untuk kembali melanjutkan kendaraannya. Tujuan satu-satunya yang dia miliki saat ini adalah kediaman Mary sang sahabat. Dia butuh seseorang untuk menjadi tempatnya mencurahkan segala yang ada di dalamnya saat ini. Tempat untuknya berbagi atau sekedar mendengarkan. Kalau untuk pulang ke rumah, rasanya dirinya belum begitu siap. Karena apa? Tentu saja dirinya akan bertemu dengan sang wanita J.A.L. Gen, yang notabene adalah saudara tirinya sendiri, putri dari ibu sambungnya. Dengan laju sedang Santi menyusuri jalan, dia tak mau ugal-ugalan. Sehingga hal tadi terulang kembali. Cukup satu kali dirinya membahayakan nyawanya. Nyawa dan hidupku lebih berharga daripada kedua pengkhianat itu, gumam Santi dengan tangan mencengkram terkemudi dengan kuat.